Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya mengenai tentang semuanya ya. Baik, kita selanjutnya adalah akan membahas mengenai sistem kontrol. Tepatnya di sini saya mengontrol motor DC menggunakan program Simulink MATLAB. Namun sebelum menuju ke program Simulink MATLAB, pada sebuah sistem kontrol seperti yang sudah kita ketahui semua bahwa kita memerlukan adanya fungsi alih atau transfer fungsi, di mana transfer fungsi itu bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara input dan output untuk mendapatkan keadaan yang sangat sempurna seperti itu. Lalu sekarang pertanyaannya yang menjadi pertanyaan kita semua yaitu seberapa worth it-nya kita mendapatkan sebuah transfer fungsi dari program MATLAB dan secara manual seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, menggunakan program Simulink MATLAB itu kan tidak diketahui dari mana asalnya dan bagaimana perhitungannya. Maka dari itu di sini saya akan membahas mengenai mendapatkan fungsi alih dengan cara manual. Sebelumnya saya menggunakan beberapa daftar pustaka, diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi saya tidak menciptakan rumus sendiri begitu ya. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Baik, kita langsung saja menuju ke bagaimana cara mendapatkan sebuah transfer fungsi itu sendiri ya. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu motor DC. Motor DC merupakan komponen aktuator yang selalu berputar dan mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa energi gerak. Contoh aktuator berupa motor listrik diantaranya yaitu motor listrik DC atau direct current dan AC atau alternating current. Motor DC kelebihannya yaitu kecepatannya bisa diatur dan disesuaikan dengan keperluan. Adapun komponen-komponen dari motor DC diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah badan mesin, kutub magnet, sikat-sikat, komutator, jangkar, dan belitan jangkar. Berikut adalah gambar bagian-bagian motor DC. Mungkin dari kita semua sudah mengetahui dari gambar teknik. Kemudian prinsip kerja dari motor DC itu tidak lain adalah menggunakan prinsip gaya Lorentz atau kaidah tangan kiri Fleming yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan I kali BL, seperti itu. Kemudian bagaimana kita mendapatkan sebuah fungsi alih dari sebuah motor? Nah, mula-mula kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana persamaan dari kerja motor DC itu. Sebuah motor DC itu bekerja karena adanya sebuah gaya gerak listrik yang berputar setengah kali berubah-ubah arah pada setiap saat dan sebanding terhadap kecepatan putaran motor, flux per kutub, dan flux per kutub. GGL atau biasa disebut dengan tegangan induksi E bernilai negatif karena polaritasnya selalu berlawanan dengan tegangan sumber atau V. Didapatkan dari Ahmad 2012 seperti itu. Jadi bisa kita rumuskan sebagai berikut persamaan 2.2 ini. EAM sama dengan P kali Z per 2Pi, di mana P itu adalah jumlah kutub, Z itu adalah jumlah konduktor, dan si D ini sebagai medan fluxnya, dan omega M ini adalah kecepatan putar motornya. Kemudian jumlah konduktor Z, jumlah konduktor P dan 2P bernilai konstan, maka bisa diasumsikan sebagai konstanta armatur atau KA.
ini PZ per 2B ini kan selalu konstan karena jumlahnya yaitu tetap, jumlah kutub adalah 2, jumlah konduktor pun 2, negatif dan positif, dan 2P itu adalah tetap yaitu, jadi bisa diasumsikan bahwa nilainya adalah konstan, sehingga Z, P, dan 2B itu bisa diasumsikan sebagai konstanta armatur karena nilainya konstan, sehingga rumus dari EAM ini bisa ditulis ulang menjadi EA sama dengan K dikali BD kali omega M atau kecepatan putar. Kemudian untuk kontrol otomatis nanti saja saya jelaskan. Sekarang bagaimana untuk mendapatkan sebuah fungsi alis secara teori? Itu adalah pertanyaan terbesar dari kita semua mungkin, bagaimana bisa MATLAB memproses itu. Baik, kita langsung saja. Di sini saya dapat sebuah permasalahan khususnya yaitu rangkaian armature circuit atau armature circuit, di mana komponen-komponennya di sini adalah ada V, R, L, dan EAM atau tegangan induksi. Dan di sini ada sebuah motor atau motor. J ini adalah inersia, terus kita disuruh menentukan sebuah fungsi alih secara teori. Baik, kita bisa menggunakannya, kita bisa menyelesaikannya sebagai berikut. Di mana sebuah rangkaian armature circuit ini kita bisa sederhanakan rangkaiannya menjadi seperti ini, di mana V kita dapatkan dari EA ini sesuai arah loop, EA ditambah RAIA ditambah L DIA per DT. Mungkin diantara kita semua belum mengetahui mengapa kok RA dikali A sementara LA dikali turunan IA. Begini teman-teman, kalau teman-teman sudah baca di pelajaran sistem kontrol awal-awal kita kuliah, untuk mendapatkan sebuah tegangan sumber atau tegangan induksi gitu ya, sebuah hambatan ini langsung kita kalikan dengan sebuah arus. Sementara kalau induktansi atau komponen induktor itu untuk mendapatkan sebuah tegangan induksi kita harus kalikan dengan turunan dari arus itu sendiri. Ada lagi komponen lain selain R dan L, yaitu kapasitor atau C. Kalau kapasitor, untuk mendapatkan sebuah tegangan induksi kita harus mengalihkan dengan integralnya arus itu, integral arus terhadap waktu, seperti itu. Jadi di sini bisa kita dapatkan bahwa rumusnya adalah V sama dengan EA ditambah RA dikali IA ditambah L dikali DIA per DT, seperti itu. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita bisa mengasumsikan sebuah konstanta dalam keadaan steady state-nya, di mana untuk arus armaturnya, arus armatur itu konstan, IA itu konstan, dan rasio perubahan arus armaturnya adalah 0, sehingga kita bisa menyederhanakan persamaan ini menjadi hanya V sama dengan EA ditambah RA kali A, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan sebuah daya yang diserap oleh motor, persamaan 2.5 ini kita kalikan lagi dengan IA, sehingga persamaannya menghasilkan persamaan baru seperti ini. VIA sama dengan EA dikali IA plus RA kali IA kuadrat. Kenapa kok
VIA karena untuk daya kan tegangan kali arus, seperti itu. Sementara kalau hambatan itu untuk mendapatkan sebuah daya adalah dikalikan kuadrat arus, jadi pantas seperti ini rumusnya. Untuk RA kali IA kuadrat itu dalam sebuah motor DC itu dikatakan sebagai copper losses seperti itu. Satuannya juga watt, seperti itu. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa daya efektif itu merupakan daya mekanik maksud saya daya efektif atau PE itu merupakan daya yang dikonversikan menjadi daya mekanik atau PM pada motor, dengan mengasumsikan bahwa sebuah motor itu tidak memiliki rugi-rugi gesekan, sehingga PM sendiri itu kita bisa dapatkan dari torsi motor dikalikan dengan kecepatan putar motor itu sendiri. Jadi PM sama dengan T dikali omega M. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa daya efektif itu merupakan daya yang dikonversikan menjadi daya mekanik. Jadi di sini kita bisa mengasumsikan asumsi sementara bahwa daya efektif itu sebanding dengan daya mekanik, di mana daya efektif rumusnya EA dikali IA seperti ini sama dengan, karena sebanding, T dikali omega M seperti itu. Kemudian dari EA dikali IA ini kita bisa mensubstitusikan persamaan baru dari persamaan 2.3 di atas. 2.3 di atas ini ya, EA, untuk kita substitusikan ke persamaan 2.8, sehingga persamaannya menghasilkan persamaan baru pada 2.9 seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, ini ada omega M-nya, maaf, ini ada omega M-nya, teman-teman. Ya, kemudian di sini ada sebuah teori bahwa jika flux bernilai konstan, maka konstanta armatur atau KA dan flux menjadi konstanta baru, yaitu konstanta magnetik atau konstanta motor, seperti itu. Jadi di sini konstanta ini sama dengan T menjadi T sama dengan KM dikali IA. Nah, seperti ini. Sewaktu periode konduksi arus armatur, energi listrik mengalir pada rangkaian armatur. Interaksi dari arus dan medan flux menghasilkan sebuah torsi magnetik atau T yang bernilai positif. Sehingga bisa dirumuskan bahwa T sama dengan J dikali D omega M per dt. Nah, di sini kita sampai pada langkah akhir untuk mendapatkan sebuah fungsi alih dari motor DC itu, di mana untuk mendapatkan persamaan 3.1 ini kita mensubstitusikan persamaan melapleskan persamaan 2.4 terlebih dahulu. 2.4 tadi adalah merupakan persamaan pertama. Ketiga tentang sebentar. Nah, ini ketiga ya, ini tentang arus armatur persamaan 2.4. Nah, persamaan ini kita lapleskan sehingga bentuknya menjadi
menjadi seperti ini. Kita laplaskan LAS tambah RA IAS sama plus EAS, seperti itu. Kemudian persamaan 2.10 juga kita laplaskan. Semua kita laplaskan. Kemudian kita substitusikan, di mana persamaan 3.3 kita substitusikan ke persamaan 3.1 seperti ini ya. Kemudian persamaan 3.2 disubstitusikan ke dalam persamaan 3.4 seperti ini, sehingga kita dapatkan dua persamaan baru, yaitu persamaan 3.5 dan 3.6. Nah, persamaan 3.5 dan 3.6 ini nantinya kita buat perbandingan, di mana untuk kecepatan putar itu adalah sebagai output dan tegangan armatur itu sebagai input. Jadi fungsi alihnya seperti ini. Namun sebelum kita mendapatkan fungsi alih ini, mula-mula kita harus menghilangkan fungsi dari IS atau tegangan arus armatur. Untuk ini dicoret. Jadi nanti rumusnya seperti ini. Nah, ini. Kemudian kita masukkan deh parameter-parameternya, kita masukkan semua ke dalam sini, sehingga didapatkan ini 0,01 ya, 0,01. Nah, kita masukkan beberapa parameter ke dalam rumus ini. Sekarang pertanyaannya, apakah mendapatkan sebuah fungsi secara manual ini sama dengan mendapatkan fungsi alih menggunakan MATLAB? Ya, harusnya sih sama. Nah, kita coba untuk mendapatkan fungsi dari MATLAB. Di sini gampang saja. Pertama, untuk mendapatkan fungsi di MATLAB, mula-mula kita membuka MATLAB seperti ini, dan tekan new script, atau bisa tekan ini new M file. Kemudian Anda akan disuguhkan seperti ini. Nah, langkah yang harus Anda lakukan di sini adalah pertama menulis parameternya terlebih dahulu. Parameter tadi adalah diantaranya, nah, parameter tadi kan ini semua Anda tulis di sini. J sebagai momen inersia, B sebagai damping, KE adalah konstanta elektromagnetik, KT adalah konstanta motor, R adalah hambatan, L adalah induktansi. Kemudian Anda menuliskan sebuah karakter di sini. Karakter ini tujuannya adalah untuk menginisialisasi dari transfer fungsi yang Anda akan buat, Laplace-nya maksud saya, Laplace-nya. Kemudian dibuatlah sebuah rumus dari transfer fungsi motor. Kita bisa browsing di internet. Ini kita dapatkan. Sebenarnya untuk mendapatkan ini kita bisa mengalihkan dari persamaan yang sudah kita buat di cara manual sebelumnya, dimana kan pada saat pada saat perbandingan input dan output ini kan didapatkan K per JS plus B dikali LS plus R. Nah, ini kalian kalikan silang, jadi hasilnya nanti seperti ini, KT per LJS ditambah LBR LB plus RJS seperti itu, ditambah RB kali RKT KE. Kemudian kita run. Nah, kalau muncul seperti ini, Anda jangan change directory.
Anda add to path saja seperti itu. Nah, kita bisa mendapatkan sebuah transfer fungsi baru. Nah, di mana transfer fungsinya adalah 0,01 per 0,005 S kuadrat plus 0,06 plus 0,101. Apakah sama di Word dengan menggunakan cara manual? Oh, hasilnya ternyata sama ya. Sama. Jadi itu merupakan asal mula dari sebuah transfer fungsi motor DC seperti ini. Kemudian nanti untuk mensimulasikan dari kontrol motor DC, kita bisa menggunakan MATLAB juga, tepatnya di Simulink MATLAB. Dan bisa klik di sini. Nanti ini Simulink. Video selanjutnya akan saya jelaskan tentang Simulink MATLAB seperti itu. Untuk transfer fungsi saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila videonya terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.